Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ilallahi bida'atil islam wa man tamassaka bisunnati rasulihi wa man tabi'um bisani ila yaumiddin. Sahabat-sahabat berbuka yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kewajiban yang paling penting di dalam Islam adalah berdakwah. Dakwah secara bahasa berasal dari kata da'a yad'u da'watan yang bermakna seruan. Secara istilah syar'i, dakwah adalah seruan kepada manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan kema'rufan dan menghilangkan kemungkaran. Dakwah juga dimaknai atau didefinisikan mengubah masyarakat, baik pemikirannya, perasaannya, ataupun sistem aturannya, dari sistem yang bukan islami menjadi sistem yang islami, dari masyarakat yang jahiliyah menuju masyarakat yang islami. Sahabat berbuka yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Definisi ini didapat dari ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nahl surat 16 ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hi ahsan. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, maknanya dengan hujah, dan pelajaran yang baik, dan bantahlah dengan cara yang lebih baik. Di lain ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Taubah surat ke-9 ayat 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Yang artinya orang-orang mukmin dari kalangan laki-laki dan perempuan, sebagian menjadi penolong sebagian yang lainnya. Mereka melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, mendirikan salat dan membayar zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka akan mendapatkan rahmat dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dari ayat-ayat ini menunjukkan qarinah jazim, adanya indikasi yang tegas di mana Allah akan memberikan rahmat kepada orang-orang yang melakukan dakwah. Inilah menjadi indikasi bahwa dakwah itu hukumnya wajib. Indikasi yang lain di dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW disebutkan, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim, dan Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala anhum. Rasulullah SAW bersabda, Man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi, fa illam yastati fa bilisanihi, fa illam yastati fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Apabila dia tidak mampu, maka ubahlah dengan lisannya. Apabila dia tidak mampu, maka ubahlah dengan hatinya. Dan itu selemah-lemah iman. Sahabat, kawan berbuka yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa tujuan dakwah? Ya. Tujuan dakwah adalah untuk menjadikan masyarakat ini berpindah dari masyarakat jahiliyah menuju masyarakat islami. Tapi tentu saja hal ini bukan hanya mengajak mereka untuk berbuat kebaikan, meninggalkan kemungkaran, tapi juga ada usaha keras, ada usaha sungguh-sungguh untuk melakukan perubahan. Nah, perubahan itu paling tidak bisa dilihat dari 3 hal. Pertama, yaitu mengubah orang-orang kafir untuk masuk Islam. Yang kedua, mengubah orang-orang yang beriman sudah masuk Islam
semakin tunduk, semakin patuh untuk melaksanakan Islam secara totalitas. Dan yang terakhir, ya, adalah mengubah masyarakat untuk selalu menjadikan kemakrufan, kebaikan sebagai bagian dari aktivitas mereka dan menghilangkan kemungkaran, baik dalam skala individu, skala masyarakat, dan juga skala negara. Sahabat, kawan berbuka yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca sirah nabawiyah dan kemudian kita mengkaji lebih mendalam, ada beberapa hal yang dapat kita ambil pelajaran dari aktivitas Rasul Muhammad SAW dalam berdakwah di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Yang pertama adalah Rasul Muhammad SAW berdakwah untuk menjadikan umat manusia memiliki sahsia Islamiyah yang benar, memiliki kepribadian Islam yang tangguh. Yang kedua, Rasul Muhammad SAW dalam dakwah adalah menjadikan sahabat-sahabat yang telah memiliki sahsia Islam itu, kepribadian Islam itu, untuk membentuk jamaah dalam rangka menegakkan kehidupan Islam di tengah-tengah mereka. Dan juga yang ketiga, Rasul Muhammad SAW dalam berdakwah adalah dalam rangka untuk menjadikan Islam ini sebagai suatu peradaban di mana di tengah-tengah mereka diterapkan hukum-hukum syariah dan mereka menjalankan dengan kaidah-kaidah dan kemudian kepemimpinan qiyadah Islamiyah. Sahabat berbuka yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Diarahkan kemana dakwah ini? Maka dakwah ini diarahkan pertama adalah tauhidullah. Menjadikan kalimat tauhid sebagai kalimat tertinggi. Tidak ada pilihan bagi kita ketika dakwah itu sampai kepada manusia, mereka menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya ilah, sebagai satu-satunya sesembahan, sebagai satu-satunya pihak yang diharapkan untuk mewakilkan segala urusannya, sebagai pihak yang diterapkan hukum-hukumnya di tengah-tengah kehidupan manusia. Yang kedua, dakwah Islam diarahkan untuk melaksanakan syariat Islam secara totalitas. Sahabat, kawan berbuka yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, teman berbuka yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam secara definisi adalah agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dalam rangka mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dalam masalah akidah dan ibadah. Mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lainnya dalam masalah muamalah, ukubat, persangsian dan sebagainya. Dan hubungan manusia dengan dirinya sendiri, yakni mengatur hubungan manusia ketika dia makan, minum, berpakaian, dan berakhlak. Oleh karena itu, dakwah Islam diarahkan menjadikan Islam itu diterapkan secara totalitas, baik masalah akidah, ibadah, muamalah, dan sebagainya. Yang ketiga, dakwah Islam itu diarahkan untuk menjadikan Islam itu rahmat bagi sekalian alam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Oleh karena itu, tidak mungkin bisa diharapkan kerahmatan itu semata-mata ketika kita melaksanakan aturan-aturan yang Allah terapkan, Allah tetapkan, ya, yang akhirnya terwujudlah kemaslahatan dan hilanglah kemafsadatan. Jalbul masalih wa taful mafasid. Dan yang terakhir, diarahkan dakwah ini semata-mata dalam rangka membangun peradaban dan menjadi mercusuar. Diterapkannya di tengah-tengah kehidupan, menjadikan Islam itu ya'lu wa la yu'alai. Islam tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi darinya. Inilah sahabat-sahabat berbuka yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tidak ada pilihan bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang menjadikan beliau sebagai suri teladan, menjadikan sahabat-sahabat terbaik sebagai contoh-contoh kehidupan. Maka kita sebagai umat
yang Allah tetapkan sebagai kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, umat yang dilahirkan sebagai umat terbaik, yang dilahirkan dari generasi manusia, yang di sana ada kalimat yang penting, yaitu melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Maka tidak ada pilihan bagi kita untuk menjadi bagian dari orang-orang yang melakukan dakwah di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah masyarakat. Itu saja yang dapat kita jadikan sebagai ibroh pertemuan kita kali ini di bulan yang terbaik, di bulan Ramadan, di bulan dakwah, di bulan Al-Quran, di bulan penuh rahmat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.